Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Firmilia Dewi dengan nomor induk mahasiswa 202101080023, program studi Tadris Biologi dari kelas Biologi 1 angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem gerak pada manusia. Pasti kalian penasaran kan dengan pembahasan materinya? Yuk langsung saja kita simak videonya ya teman-teman. Nah, ini dia mind mapping materi tentang sistem gerak pada manusia. Subbabnya yakni rangka, otot, serta gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Teman-teman pasti penasaran kan, apa sih sistem gerak pada manusia itu? Sistem gerak pada tubuh manusia disebut juga sebagai sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal yakni terdiri dari otot, sendi, rangka, dan organ lain seperti tulang rawan dan ligamen. Organ-organ yang menjadi pendukung gerak tubuh manusia akan bekerja sama sesuai fungsinya. Nah, betul sekali. Itulah mengapa organ-organ tersebut merupakan bagian penting dalam sistem gerak pada tubuh manusia. Langsung saja saya akan membahas rangka. Rangka terdiri atas tulang dan sendi. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Tulang disebut alat gerak pasif. Mengapa demikian? Karena tulang mengikuti kendali otot atau digerakkan oleh otot. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat-sifat fisiknya, tulang ada dua macam, yakni tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan bersifat lentur dan elastis karena tersusun senyawa kolagen dan serat elastin. Sel penyusun tulang rawan yakni kondrosit. Letak-letak tulang rawan pada tubuh manusia sebagai berikut: telinga luar, hidung, dada, antar ruas tulang belakang, lutut, dan pada sendi-sendi tulang. Selanjutnya, tulang keras. Tulang keras dibentuk oleh sel pembentuk tulang atau osteoblas. Ruang antar sel tulang keras banyak mengandung zat kapur, sedikit zat perekat, sehingga bersifat keras. Berdasarkan posisinya, tulang dibagi menjadi tiga, yakni tulang tengkorak, tulang anggota tubuh, dan tulang anggota gerak. Nah, tulang anggota tubuh diantaranya tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Kemudian, tulang anggota gerak ada dua, yakni tulang anggota gerak bagian atas dan tulang anggota gerak bagian bawah. Tulang anggota gerak bagian atas terdiri atas tulang lengan atas, tulang belikat, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan yang tulang gerak
bagian bawah terdiri dari tulang paha, tulang betis, tulang kering, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berdasarkan bentuknya, tulang ada 4 macam, di antaranya tulang pipi, tulang pipa, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Tulang pipi tersusun dari 2 lempengan, yakni tulang kompak dan tulang spons. Dan di dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh dari tulang pipi yakni tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang kedua, tulang pipa atau tulang panjang. Tulang ini berbentuk tabung dan umumnya berongga. Contohnya yaitu tulang betis, tulang kering, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek berbentuk kubus dan terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Dan yang terakhir yakni tulang tak beraturan. Tentu saja tulangnya tidak tentu, seperti tulang belakang, tulang pinggul, dan tulang wajah. Selanjutnya kita beralih pada sendi. Berdasarkan fungsinya, sendi dibedakan menjadi 3, yakni sinartosis, amfiartosis, dan diartosis. Sinartosis atau sendi mati merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya saja sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Yang kedua, amfiartosis atau sendi kaku. Sendi ini merupakan sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya ruas-ruas tulang belakang, sendi pada tulang rusuk, sendi pada tulang panggul. Dan yang ketiga yakni diartosis atau sendi gerak. Sendi ini adalah sendi yang menghubungkan antar tulang dan memungkinkan terjadinya gerak. Macam-macam sendi gerak diantaranya yaitu sendi putar, sendi pelana, sendi luncur, sendi engsel, sendi peluru, dan sendi gulung. Sendi putar. Pada sendi putar, ujung tulang yang satu dapat mengitari ujung tulang yang lain. Bentuk seperti ini memungkinkan gerakan rotasi pada satu poros. Sendi ini yang membuat kepala kita bisa berputar, menoleh ke kiri dan ke kanan. Betul sekali. Contohnya, sendi antara tulang leher dan tulang tengkorak. Yang ketiga, yakni sendi pelana. Sendi ini mampu membuat gerakan 2 arah. Contohnya saja pada tulang pangkal ibu jari. Yang ketiga, yakni sendi luncur atau sendi geser. Sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Misalnya, sendi pada pergelangan tangan dan sendi pada pergelangan kaki. Yang keempat, sendi engsel. Pada sendi ini, kedua ujung tulang berbentuk engsel dan berporos satu, seperti gerak engsel pintu. Misalnya, sendi pada siku dan lutut. Kelima, yakni sendi peluru. Apakah sendi ini sendi yang bisa nembak? Bukan. Ini bukan sendi yang bisa nembak ya teman-teman. Sendi peluru ini merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya saja sendi antara
tulang bahu dan tulang lengan atas. Yang terakhir yakni sendi gulung. Sendi ini mempunyai gerakan dua arah, contohnya sendi antara tulang pengumpil dan tulang pergelangan tangan. Kita lanjut pada subbab selanjutnya, yakni otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Mengapa demikian? Karena kemampuannya berkontraksi dan dapat menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yakni otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dapat kita lihat perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung dari segi bentuk, jumlah inti sel, letak inti sel, sistem kerja, reaksi terhadap gerakan, dan letak. Subbab materi yang terakhir yakni gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Ada gangguan pada otot dan gangguan pada rangka. Gangguan pada otot seperti kram, nyeri, keseleo, supertrofi atau hipertrofi, atrofi. Gangguan pada rangka yaitu fraktura, rakitis, osteoporosis pada tulang belakang, dan artritis. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.